Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Hayati Rahmi dengan NIM 2201714 Prodi Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan sastrawan wanita dan sastra anak di Indonesia pada mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia. Yang pertama, perkembangan sastra wanita. Pada tahun 1914 sampai 1953, muncul seorang sastrawan wanita bernama Fatimah Hasan Delais. Beliau menuliskan suatu karya sastra dalam bentuk novel yang berjudul Kehilangan Mestika pada tahun 1935. Novel tersebut diterbitkan oleh Balai Pustaka sebagai penerbit utama pada masa itu. Dari sini, kita dapat lihat bahwa pada kesusastraan era Balai Pustaka, sastrawan wanita ikut merintis dan mengembangkan karya sastra di Indonesia, khususnya jenis novel. Bahkan, pada awal tahun kemerdekaan, banyak bermunculan tokoh sastra wanita dengan berbagai karyanya, seperti S. Rukyah, yakni Kejatuhan dan Hati pada tahun 1950, Walujati Supangat Pujani pada tahun 1951, Nursia Dahlan Arni pada tahun 1952. Selanjutnya, muncullah tokoh sastra perempuan bernama N. Hadini yang sangat aktif dan produktif dalam menulis sastra. Karya sastra N. Hadini berupa novel diantaranya Keberangkatan pada tahun 1977, Pertemuan Dua Hati pada tahun 1986, Tirai Menurun 1993, Kemayoran pada tahun 2000, Argento Hidup Memisahkan Diri pada 2008. Dengan keaktifannya dalam menghasilkan banyak novel sepanjang hidup, dia telah menunjukkan bahwa perempuan sering dikira lemah dan dianggap tidak mampu berkarya di dunia keras, justru mampu bersaing dan menghasilkan karya-karya menawan yang dikenal melalui sejarah. Periode 1933 sampai 1942 ada Selasih atau Seleguri yang bernama asli Saryamin Ismail. Selain Selasih, ada juga Hamidah atau Fatimah Hadlais pada tahun 1914 sampai 1953. Roman yang ditulisnya berjudul Kehilangan Mestika pada tahun 1935. Setelah Perang Kemerdekaan sekitar tahun 50-an, muncullah nama-nama pengarang wanita yang lebih banyak. Di antaranya Ida Nasution, Walujati Supangat, S. Rukyah Kertapati, St. Nuraini Sani. Walujati dan St. Nuraini lebih dikenal sebagai penyair. S. Rukyah dikenal sebagai penyair sekaligus penulis prosa. Periode 1962 sampai 70-an, perempuan pengarang mulai bertaburan di dunia sastra Indonesia, seperti Titis Basino, Sugiyarti Siswadi, Erni Siswati Hutomo, Titi Said, Eni Sumargo, Rayani Sriwidodo, Mirawe, Margate, Larose, dan lain-lain. Di periode ini kita mengenal Dorothea Rosa Heliani, Nenden Lilis Aisyah, Ayu Utami, Helvi Tiana Rosa, Dewi Lestari, Janar Mesa Ayu, Asma Nadia, Vira Basuki, Anna Maryam, Rati Kumala, Dewi Sartika, Ani Sekerningsih, dan lainnya. Yang kedua, sastrawan wanita yang menonjol. Yang pertama yakni N. Hadini. N. Hadini bernama asli Nur Hayati Sri Hardini Siti Nukatin Covid. Penyebatan Covid di belakang namanya sebetulnya merupakan penisbatan kepada mantan suaminya yang berkewarganegaraan Prancis. N. Hadini dilahirkan di Semarang pada tahun 1936. N. Hadini penulis wanita pertama yang memperoleh penghargaan bergengsi di bidang kesusastraan, yakni Sea Right Award pada tahun 2023. Karyanya yang menonjol yakni Hati Jang Damai 1961, Pada Sebuah Kapal 1972, Labarka Pustaka Jaya pada tahun 1975. 2. Dorothea Rosa Heliani. Dorothea Rosa Heliani adalah penulis wanita Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah. Ia dilahirkan di Magelang pada Oktober 1963. Sebagai seorang penulis sastrawan, Rosa telah menyumbangkan dedikasi yang demikian tinggi dengan kesusastraan Indonesia. Dia menulis cerpen, puisi, sajak, prosa, hingga laporan kebudayaan dengan kualitas yang sama baiknya. Pada tahun 2015, Dorothea Rosa Heliani adalah salah satunya sastrawan Indonesia yang berhasil menyabet penghargaan award untuk 2 kategori sekaligus, yaitu Kusala Sastra Khatulistiwa. 3. Ratna Indraswari Ibrahim. Penulis dengan keterbatasan fisik sejak umur 10 tahun ini adalah salah satu penulis penyuara kesetaraan gender dan pengungkit isu-isu feminisme yang cakap. Sastrawan yang kelahiran pada Malang, Jawa Timur ini
pada tahun 1949 dan meninggal pada tahun 2011. 4. Jenner Mesa Ayu Jenner dikenal sebagai pengarang atau penulis, filmmaker, screenwriter, hingga aktor. Dari tangannya telah lahir puluhan karya berupa cerita, cerpen, novel, dan film. Jenner mengakui kepengarangannya diilhami oleh penulis-penulis besar seperti Budi Dharma, Seno Gumira Aji Dharma, dan Sutarji Galzom Bahari. Dia menjadikan mereka sebagai guru-guru yang berhasil memompa spirit keperangannya. Naila pada tahun 2005, cerpen Mereka Bilang Saya Monyet 2002, dan Jangan Main-Main Dengan Kelaminmu pada tahun 2004. 5. Ayu Utami. Justina Ayu Utami dikenal sebagai Ayu Utami yang lahir di Bogor pada 21 November 1968. Saman yakni novel yang kerap memiliki keterbukaan baru pada tahun 1998, Larung 2002, Bilangan Fu 2008, Lalita 2012, Manjali dan Cakra Birawa pada tahun 2010, Cerita Cinta Eriko pada tahun 2012. 6. Wirawe atau dikenal sebagai Mira Wijaja yang berasal dari keturunan Tionghoa yang bernama Mira Wong. Ia dilahirkan pada Jakarta 13 September 1950. Karyanya yang menonjol yaitu Perisai Kisah yang Terkoyak, Bilur Penyesalan, Kemirau Kemuning Senja, Ketika Cinta Harus Memilih, Dari Jendela SMP, Matahari di Batas Cakrawala, Perpati Tak Pernah Ingkar Janji. 7. Helvi Tiana Rosa. Helvi dilahirkan di Medan pada 2 April 1970. Karyanya yang menonjol yaitu Bukavu pada 2008, Lelaki Kabut dan Boneka 2002, Titian Pelangi pada tahun 2000, Hari-Hari Cinta Tiara pada tahun 2000, Manusia-Manusia Langit, Nyanyian Perjalanan, hingga Batu Bicara, Sebab Sastra yang Merengkuku dari Pasrah, dan Ketika Mas Gaga Pergi pada tahun 1993. 3. Karya sastra yang menonjol. Yang pertama yakni Saman. Pada tahun 1998, karya Ayu Utami sangat berpengaruh yang dianggap memiliki keterbukaan baru. Yang kedua, Supernova. Pada tahun 2001, karya Ayu Lestari karya pertamanya tentang spiritual dan sains. Yang ketiga, Merdeka dan Merah Putih karya N. Hadini, yakni ancaman untuk Belanda yang membuat ayahnya memiliki sangkutan terhadap Belanda. Yang keempat, Kehilangan Mestika karya Fatimah Hassan Delais, novel yang diterbitkan oleh Balai Pustaka sebagai penerbit yang utama. 4. Ciri khas sastra Indonesia. Yang pertama, penyampaiannya alternatif, bertentangan dengan norma sosial atau budaya yang berkembang. Yang kedua, perspektif perempuan. Yang ketiga, bertema kebudayaan yang ada di Indonesia. Perkembangan sastra anak, prosa, puisi, dan drama. Yang pertama, perkembangan prosa anak. Penerbitan cerita rakyat di Indonesia dimulai sejak zaman Belanda, yaitu sekitar tahun 1901 ketika Belanda menjalankan politik atau balas budi. Pada waktu itu, Belanda mendirikan sebuah lembaga yang bernama Komisi Bacaan Rakyat yang kemudian berubah menjadi nama Balai Pustaka yang berdiri pada 22 September 1917. Salah satu tugas Balai Pustaka ini adalah menerbitkan buku-buku berbahasa daerah yang di dalamnya memuat cerita-cerita dari berbagai daerah di Indonesia. Tujuan dari penerbitan tersebut adalah untuk meredam semangat kebangsaan pemuda Hindia Belanda. Karenanya, bahan bacaan yang diterbitkan hanya berisi cerita-cerita seputar kehidupan masyarakat tanpa adanya pesan yang dapat menimbulkan semangat ingin merdeka dan menekan keinginan masyarakat Hindia Belanda untuk memiliki satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Pada periode 1900 sampai 1920 yang dikenal dengan masa Balai Pustaka, selain buku-buku yang berisi cerita rakyat yang diterbitkan dalam bahasa daerah, tidak ditemukan arsip yang memuat adanya penerbitan karya sastra baik berupa novel maupun cerpen diperuntukkan bagi anak. Begitu juga halnya pada periode berikutnya seperti periode Punjaga Baru, Punjaga Angkatan 45, penerbitan buku sastra anak baru dapat sangat ramai ketika sudah ada instruksi Presiden atau Impres nomor 10 tahun 1973 dan Impres nomor tahun 1974 yang berisi penyediaan buku bacaan anak-anak. Pada waktu itu, banyak penerbit pengarang yang berasal dari berbagai daerah Indonesia. Sastra anak buku-buku terbit pada dekade 1970 sampai 1980-an. Di samping prosa karya orang dewasa, prosa karya anak-anak
banyak mewarnai sastra Indonesia. Pada dekade 2000-an, tepatnya pada tahun 2003, pengarang anak mendapat tempat untuk menerbit karya-karya mereka. Sarumpet pada tahun 1976, pada tahun 1974 ada 5 badan penerbit Jakarta yang mengkhususkan diri untuk menerbitkan buku baku untuk anak-anak, yaitu penerbit Indra Press yang mengkhususkan penerbit bacaan anak-anak berupa masalah untuk anak yang diberi nama Si Kuncung, PN Balai Pustaka yang lebih banyak menerbitkan cerita rakyat atau folklore seperti dongeng, mitos, dan legenda, NV menerbitkan Jambatan yang menerbitkan cerita bergambar, penerbit Gunung Mulia yang menerbitkan buku-buku bertema kekristenan, dan penerbit Pustaka Jaya. 2. Perkembangan puisi anak. Dibandingkan dengan prosa anak, buku yang berisi kumpulan anak relatif lebih jarang ditemukan. Puisi anak banyak tersebut pada surat kabar dan majalah yang memuat anak seperti surat kabar Kompas, Pikiran Rakyat, majalah Bobo dan Kru dan Bravo. Perkembangan puisi anak di Indonesia diperkirakan diawali oleh adanya nursery rhymes atau puisi anak-anak atau puisi lagu. Pada masa awalnya, sekitar tahun 1950-an, hanya dari tulisan Sukarta dan Ali Syabana dalam bukunya yang berjudul Puisi Baru yang diterbitkan oleh Pustaka Rakyat NV. Pada tahun 1954, dapat fakta bahwa salah satu sastrawan Indonesia, Selasih Seleguri, sudah menulis sejak dia berusia 10 tahun. Sejak saat itu, Selasih Seleguri tersebut cenderung dibuat dalam bahasa yang bersahaja dan sangat dipengaruhi oleh bentuk pantun. Pada tahun 2003, diterbitkan antologi puisi Indonesia modern anak-anak oleh penerbit Yayasan Obrol Indonesia. Penerbitan buku ini dilatar belakangi oleh tujuan untuk menumbuhkan apresiasi puisi di kalangan anak-anak. Buku ini dieditori oleh Suyono Suyatno. Buku ini berisi puisi dikarang oleh penyair terkenal dan juga editor buku tersebut. Puisi dari penyair dewasa tersebut yakni Aku karangan Khairil Anwar, Di Tepi Pantai karangan Amir Hamzah, Alamku Indonesia karangan Bambang Lukito, dan Menyesal karangan A.H. Hasmi. Puisi-puisi dari penyair anak-anak dipilih dari puisi yang tersebar dari majalah dan surat kabar yang diterbit pada tahun 1976 sampai 1985, seperti Cemerlang, Kompas, Sinar Harapan atau Suara Pembaruan, Pelita, Suara Karya, dan Si Kuncung. 3. Perkembangan drama anak. Drama anak di Indonesia tidak seramai prosa dan puisi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tercatat hanya beberapa naskah drama anak yang diterbitkannya. Di antaranya, Tinton pada tahun 1979, karangan Nurka Mahendra Masardi diterbitkan oleh Budaya Jaya, Jakarta, Dunia Didong, Kisah dari Anta Baranta 1984 yang dikarang oleh Arthur S. Nalan, diterbitkan oleh Balai Pustaka Bandung, Anak-anak Pejuang 1984, karangan FX Surana, penerbit 3 Serangkai Solo, 2 Sandiwara Anak-anak, Belantara Jakarta, dan Siapa Kau pada tahun 1992, karangan Mansur Samin, penerbit Tribuana Jakarta. Sebelum itu, Mansur Samin juga menerbitkan naskah drama berjudul Warna Kasih Sayang pada tahun 1982 yang diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta. Kemudian ada Kangkung Si Katak Kecil 1983 karangan Danoto yang diterbitkan oleh Balai Pustaka, Bentrokan Dalam Asrama 1951 karangan Adyat Kartamiharja yang diterbitkan oleh Balai Pustaka, dan AAIIUU karangan Arifin Syah-Nur yang diterbitkan oleh PT Pena Kencana Nusa Wiba. Pada tahun 2000-an, peneliti hanya menemukan 2 naskah drama yang diterbitkan, yaitu Nyanyian Rimba, kumpulan 4 naskah drama anak-anak pada tahun 2000 yang dikarang oleh Samsu Hadi diterbitkan oleh Insan Cendekia Surabaya dan majalah Dinding. Kumpulan drama 2006 yang dikarang oleh Bakti Sumanto diterbitkan oleh Gama Media Yogyakarta. Seperti halnya puisi anak banyak terdapat di web di blog. Demikianlah hasil presentasi yang saya bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.